Dari informasi yang telah kami konfirmasi, ada 11 orang tewas dalam memastikan bahwa proses evakuasi tidak mengganggu lalu lintas di Jalan Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Kami akan coba kembali untuk video, Pak. Terdengar jelas, Pak. Baik, terima kasih Pak Ibtu Jamaluddin. Dapat Anda informasikan kepada pemirsa Kompas TV sebenarnya seperti apa kronologi kejadian hingga bus yang diduga mengalami remblong ini terguling dan terjadi kecelakaan, Pak? Terima kasih. Sudah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 sekira pukul 8.15 WIB, yaitu terbaliknya mobil bus ALS di dekat Terminal Busur. Untuk penyebab utamanya kita lagi melakukan pendalaman dan lagi melakukan penyidikan. Demikian dapat kita sampaikan. Untuk lokasi, baik, Pak Jamaluddin, untuk lokasi atau titik pastinya terjadi kecelakaan di mana, Pak? Masuk Dan. Silakan jalur ke rumah sakit. Halo Pak, silakan jalur ke rumah sakit. Pak Jamaluddin? Iya Pak. Iya Pak. Untuk titik tepatnya atau lokasi tepatnya terjadinya kecelakaan bisa dijelaskan, Pak? Di mana? Oh, di jalur 2. Di jalur 2 dekat Terminal Busur, Kota Padang Panjang. Bus ini dari arah mana dan tujuannya ke arah mana, Pak, rencananya, Pak? Dari Medan menuju Jakarta, Pak. Untuk korban terluka maupun korban tewas, apakah sudah terdata hingga siang hari ini, Pak? Untuk menghindari terjadinya simpang siur informasi dari korban, baik yang meninggal dunia maupun luka-luka, nanti akan kita informasikan kembali, dan sekarang saat pendataan untuk jumlah korban, demikian. Korban sementara dibawa kemana, Pak? Untuk sementara sedang kita didata oleh pihak rumah sakit maupun dinas kesehatan, karena tidak di satu lokasi rumah sakit, ada RSUD, ada YARSI juga, ada di Puskesmas. Baik, berarti seluruh penumpang baik yang menjadi korban juga sudah berhasil dievakuasi ya, Pak, dari bus ya, Pak, ya? Sudah Pak. Pak Jamaluddin, bagaimana atau proses apa yang sedang dilakukan di sana? Apakah badan bus sudah berhasil dievakuasi atau dipindahkan, Pak? Oh, belum Pak. Sementara belum kita lakukan pengangkatan karena masih ada juga korban di dalamnya. Apabila didirikan nanti akan terus berupaya untuk membantu evakuasi korban. Begitu juga dari rekan Perhubungan maupun TNI, BPBD, dan instansi terkait juga lainnya. Untuk lalu lintas di sana bagaimana, Pak? Apakah untuk sementara ini diberlakukan pengalihan arus atau tetap bisa melintas kendaraan di sana? Untuk sementara kita tutup dulu, kita alihkan arusnya yang dari Bukit Tinggi menuju via Padang, kita lewatkan ke dalam kota, begitu juga sebaliknya. Yang dari Padang menuju Bukit Tinggi yang biasanya melewati Simpang Padang, kita alihkan ke dalam kota. Informasi yang kami dapatkan, Pak, ada 25 orang yang berada di dalam bus, begitu ya, Pak, ya, termasuk belasan diantaranya meninggal dunia. Dapat dikonfirmasi, Pak, saat ini ada berapa jumlah korban yang meninggal dunia maupun yang terluka, Pak? Untuk sementara baru terdata 11 orang yang meninggal dunia. Berapa, Pak? Mohon maaf. 11 baru yang terdata. 11 orang. Apakah seluruhnya penumpang atau termasuk supir dan kernet bus? Kalau penumpang, ada penumpang yang sudah kita sampaikan tadi. Untuk kernet dan supir sedang dirawat juga di rumah sakit. Ini berarti kecelakaan tunggal ya, Pak? Tidak ada melibatkan kendaraan lainnya di sana? Bukan. Ya, tunggal. Dari penglihatan yang Anda lihat di sana begitu ya, Pak, ya, apakah Pak Jamaluddin? Nampaknya terputus, saudara.
Baik, dari informasi yang kami dapatkan berdasarkan keterangan dari Kasat Lantas Polres Pajang Panjang Ibtu Jamaludin tadi diketahui bahwa hingga saat ini terdata ada sejumlah penumpang yang mengalami luka dan terkonfirmasi hingga saat ini ada 11 orang yang tewas dalam kecelakaan bus yang terjadi di Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Dan saudara, untuk mengetahui informasi lainnya terkait dengan kecelakaan bus yang terjadi hingga menewaskan 11 orang hingga saat ini yang terdata, kita akan coba terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rio Johannes di sana. Selamat siang, Rio. Selamat siang, Imron. Baik, Rio. Dari hasil pantauan Anda di sana, sebenarnya apakah sudah diketahui bagaimana kronologinya terjadi kecelakaan? Ya, sejauh ini memang Imron dari info resmi dari pihak yang terkait itu belum ada bagaimana kronologisnya. Tapi dapat kita pelajari dari adanya beberapa rekaman CCTV yang beredar bahwasanya memang mobil ini kehilangan kendali dan diduga itu mengalami remblong. Sehingga dia terbalik di kawasan jalur penurunan setelah terminal Kota Padang Panjang. Demikian, Imron. Kondisi jalan di sana seperti apa? Apakah licin atau berkelok atau turunan seperti apa? Ya, kalau kita melihat kontur geografis di daerah itu, memang itu merupakan turunan yang cukup panjang di daerah kawasan jalan yang melintasi terminal di Kota Padang Panjang itu, Imran. Jika kita melihat pelajari video CCTV-nya, memang kondisinya laju bus ALS ini bisa dikatakan cukup kencang, dan dari keterangan awal itu memang diduga truk ini mengalami remblong. Demikian, Imron. Apakah ada penumpang di sana atau korban begitu ya yang belum dievakuasi dan hingga saat ini proses evakuasinya masih terus diupayakan, Rio? Ya, Imran, untuk saat ini memang itu tim gabungan masih melakukan proses evakuasi karena memang diduga masih ada korban yang terhimpit badan bus yang terbalik. Dari Padang sendiri juga sudah dikirimkan tim Basarnas itu lengkap dengan perlengkapan untuk evakuasi korban kecelakaan kendaraan dengan alat hidrolik untuk mendorong jika nantinya ada beban yang tidak bisa diangkat dengan tangan. Dan sejauh ini dari hasil hingga siang ini tadi ada juga satu korban lagi yang berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Dan data sementara memang disampaikan bahwasanya di sini ada 11 orang. Dengan adanya tambahan tadi berarti ada 12 orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Sementara 17 orang lainnya itu berada di IGD RSUD Padang Panjang. Lalu ada 5 orang di IGD Yarsi. 3 orang dirawat di puskesmas terdekat. Demikian, Imron. Berarti jumlah penumpang termasuk supir dan kernet apakah sudah terdata di sana atau ada datanya, Rio? Ya, sejauh ini memang pihak terkait masih fokus untuk melakukan proses evakuasi mobil bus ini di kawasan TKP. Dan untuk pendataan memang belum dilakukan pendataan secara rinci, baru korban-korban yang berhasil dievakuasi dan korban-korban yang sudah sampai di pusat layanan kesehatan terdekat. Dan di mana diantaranya ada sejauh ini meninggal dunia masih 12 orang, datanya masih fluktuatif, masih berkembang. Di IGD RSUD Padang Panjang itu 17 orang, di IGD Yarsi, Rumah Sakit Yarsi itu 5 orang, dan di Puskesmas itu ada 3 orang. Demikian, Imron. Untuk lokasi tepatnya terjadi kecelakaan dan saat ini badan bus begitu yang belum dievakuasi, titiknya di mana, Rio? Ya, ini titiknya masih di kawasan jalan yang menuju ke terminal bus, itu berada di pusat kota Padang Panjang. Ini memang kawasan yang cukup ada turunan, tidak terlalu tajam tapi panjang, turunnya panjang, sehingga ketika ada mobil yang kehilangan fungsi rem ini bisa menyebabkan kecelakaan yang fatal. Demikian, Imran. Dari informasi juga yang kami dapatkan mungkin agak simpang siur ya, tapi kami ingin mengonfirmasi kepada Anda. Ada yang mengatakan bahwa memang bus melaju cukup kencang kemudian tidak terkendali, tapi ada juga yang mengatakan bahwa bus sebelumnya menghindari kendaraan lain hingga akhirnya kehilangan kendali. Dari CCTV yang Anda saksikan begitu ya, seperti apa, Rio? Ya, memang dari informasi yang berkembang dari beberapa masyarakat yang menjadi saksi mata memang mengatakan bus ini cukup kencang. Apakah kencangnya ini karena memang dia sopirnya tengah menginjak gas dalam, atau memang karena dia kehilangan fungsi rem? Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait hal itu. Dari beberapa orang saksi mata mengatakan bahwasannya
beberapa jam sebelum itu memang terlihat ada bus ini lagi parkir dan ada perbaikan di bagian bawahnya yang dilakukan oleh sopir dan kerneknya. Apakah ini perbaikan rem atau perbaikan yang lain? Sejauh ini belum ada keterangan pasti dari pihak kepolisian terkait hal itu. Dan memang di TKP berdasarkan rekaman CCTV terlihat bus ini melaju cukup kencang di titik lebih kurang 500 meter dari titik awal titik dia terbalik. Demikian Imron. Berarti